Menurut Cindy, seberapa signifikannya dampak dari pengelolaan sampah di tingkat komunitasnya Cindy terhadap pengelolaan sampah di kota Yogyakarta? Ya, terus bagaimana nih Cindy mengukur kesuksesannya dari program-program yang telah Cindy lakukan yang dijalankan bersama dengan pemerintahan kota Yogyakarta? Kota Yogyakarta ya? Ya, oh ya, tentang pengolahan sampah memang sangat-sangat gimana ya? Ya terutama kami sendiri terbukti karena apa, dari 2010 hanya satu bank sampah sampai sekarang 2024 ini sudah di Kelurahan Mujamuju ini ya, di kelurahan di tempat kami sendiri ya, di wilayah saya sendiri itu ada 12 RW sudah mengikuti semua, dan ada 2 RW yang ada 2 bank sampah dan ada 5 bank sampah. Jadi sangat-sangat signifikan sekali. Sudah tertata dengan rapi dan sudah ada buktinya bahwa dampak-dampak yang bahwa pemerintah pengucuran dana-dana dari pemerintah, terutama keterkaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami bisa yang tadinya belum ada bank sampah sudah ada bank sampah, yang tadinya di wilayah bank sampah itu juga ada nilai ekonomisnya, karena yang sampah anorganik bisa dibawa ke bank sampah, ada nilai ekonomisnya, ada cuannya. Dan untuk yang sampah organik, nah ini sampah organik kita peduli dengan sampah itu nanti yang skala rumah tangga itu, ini sampah yang organik bisa terkelola di wilayah. Apa ini namanya? Ini dengan metode ember tumpuk, tapi kalau ember tumpuk itu sebenarnya ini, tapi dengan dengan harga, dengan relatif harganya, kalau ini bisa hampir 100 ribu, tapi kalau dengan galon ini galon ini sudah ada 2 pengomposan yang padat dan cair, hasilnya itu tadi hanya 2.000 Mbak. 2.000 semua bisa ini kita potong yang satu, yang pertama galon yang bawah itu agak ke 5 geretan ini, yang atasnya ke 2 garis yang kita potong. Nah, ini semua bisa terkelola dengan bagus karena ini juga bisa tidak hanya dibuang begitu. Ini buat jemuran. Kalau bahasa Jawanya pemean, jemuran ya, jemuran dari popok-popok itu ya. Nah, ini tutupnya karena yang satu kan ini tutupnya dikemanakan. Nah, tutupnya ini bisa buat tas, bisa buat kering, dan semua yang ada di sampah anorganik galon ini bisa termanfaatkan semua. Dan ini juga ada sampah yang kita masukkan ke lodong sisa dapur ya. Ini pun juga skala rumah tangga, dan kita sisa-sisa makanan dari kita masak itu kita masukkan ke ini. Berarti ini sisa makanan sisa dapur. Makanan, yang sisa itu makan sama. Sisa makanan berarti, dapur. Kalau itu yang bisa pengomposan 2, hasil 2 ya. 1 lindi dan yang kedua kompos padat. Kalau yang ini hanya kompos padat. Nah, hanya kompos padat dan hasilnya lindi padat, dan yang ini padat yang losida. Biopori itu ember tumpuk, pengomposan ember tumpuk, dan ada juga pengomposan dengan metode biopori. Biopori itu seperti apa Ibu? Ini biopori. Nah, ini pengomposan dengan metode biopori. Yang dimasukkan ke dalam tanah itu ya? Ini juga sampah-sampah yang skala rumah tangga ini. Ini kita panenannya, ini nanti kita ambil. Kita ambil juga, tapi ini hasilnya kompos padat. Panennya aja dari sampai 30 hari. Selama kita masukkan 30 hari bisa kita panen. Tapi karena dengan kondisi kalau biopori ini kan tingkat maksudnya ini ya, apa-apa geleman, ini mau, apa-apa mau, terus
ini kita masukkan sini sampah skala rumah tangga, kita masukkan, terus kita panen selama 30 hari. Ya. Ini hasilnya pun ya, ini hasilnya pun nih. Oh, ini hasil hasilnya dari yang tadi. Dari yang tadi pengomposan dengan metode ember tumpuk. Oh, hasilnya galon tumpuk, hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, bisa kita gunakan ya. Bisa gunakan jadi tutup ini ya. Tutup ini bisa apa, Ibu? Penanaman. Penanaman iya. ini bisa bisa ledung-ledung ini ya. Ini hasil dari kompos. Yang tadi, ya, yang tadi ember tumpuk. Ya, ember tumpuk dan losida dan juga biopori. Dan yang losida itu karena ada magotnya ya. Tahu kan magot? Tahu yang kayak ulet-ulet itu. Ulet geli. Ibu aja kan masih geli, tapi karena sudah keterbiasaan ya. Itu kita kasih pakan lele, terutama ikan. Ikan ini kalau kita masukin ya, itu bisa kita ambil satu nggak apa-apa, Mbak? Apa? Itu yang tadi. Oh iya. Geli nggak? Oh enggak. Geli nggak? Ini aja nih, yang kecil loh, yang kecil ada magotnya. Nah, ini masih magot kecil. Coba mana, Bu? Ini. Tapi magotnya masih kecil, Mbak, ini. Belum, masih jentik-jentik gitu ya. Oh iya. Tapi biasanya magotnya udah besar-besar, tapi kemarin barusan dipanen, Mbak. Ini jadi magotnya bisa dimasukkan sini. Iya, tapi karena itu kemarin habis dipanen ya. Kemarin kan ada lomba, kita panen, kita masukkan ke ini, dan hasil kemarin itu untuk 17-an. Satu warga. Ada 200 kakak, ada 200 warga kemarin itu. Yuk. Nah, ini juga tadi yang agak baru. Ini yang apa? Ini yang ember tumpuk. Ember tumpuk. Ya, galon tumpuk. Ini yang masih baru. Terus kita juga ya, Mbak ya. Kita yang organik ya. Yang organik itu kita kompos ya, dan yang anorganik kita bawa ke bank sampah. Ini kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah ini, Mbak. Nah, ini pemilahan kita sendirikan. Ini yang kardus, ini yang apa? Yang kayak kertas-kertas. Oh iya. Kertas, ada yang logam. Jadi satu-satuin tempatnya gitu ya. Ya, dan ini plastik. Ini plastik, ini yang botol. Ini plastik, kertas, ada logam. Berarti keren ya, Ibu udah mulai mencoba memilah sampah di rumah itu sendiri. Itu Mbak, kita karena tergerak dengan di wilayah ya. Mau siapa lagi kalau bukan kita. Iya, betul. Sampahku tanggung jawabku. Gitu. Iya. Ini di sana juga ada. Ada lagi di sana. Iya, di sana juga ada dibuat kerajinan yang apa? Kita membuat, selain ada kerajinan itu kita buat, karena kita sering ada arak-arakan itu ya. Pawai gitu ya, pawai. Ada pawai. Nah, ini kita buat gini juga. Ini yang dari sampah anorganik ya? Sampah anorganik, iya. Tapi karena ini apa? Ini juga kita pemilahan di sini. Itu ya. Ada, pokoknya selalu kita pilah sampah anorganik, dipilah. Plastik, kertas, kaca, dan logam terpilah sendiri, dan itu di wilayah hampir 90% sudah memilah di wilayah kami itu. Dan yang sampah organik kita kelola dengan pengomposan. Ada metode biopori, metode galon tumpuk atau ember tumpuk, dan losida lodong sisa dapur. Simbi nih, apa tantangan terbesar saat Simbi itu memberitahukan masyarakat sekitar tentang pengelolaan sampah atau memilah sampah gitu kan? Kadang masyarakat tuh sekarang suka
ngeyel kan ya kalau ngeyel, dikasih tahu gitu. Nah, ngeyel banget. dan bagaimana cara Simbi tuh memberitahu mereka gitu supaya mereka tuh sadar bahwa oh sampah nih ternyata harus dipilih dulu di rumah sebelum dimasukkan ke apa namanya depo gitu. Nah, gini Mbak, tantangan itu pasti ada. Ya tuh. Tapi kami yakin bisa mengatasi. Simbi bisa mengatasi bagaimana cara Simbi untuk mau mensosialisasi, mau mengajak warga, terutama dengan permasalahan sampah, memilah sampah, mengolah sampah, dan harus tanggung jawab benar-benar karena dengan boomingnya permasalahan sampah di kota Yogyakarta ini, bagaimana caranya? Tapi Simbi sendiri sering-sering kalau mau pertemuan itu ya, mau mengumpulkan warga itu sudah pusing dulu. Oh ya. Pusingnya itu gimana? Nanti kalau diundang ada yang datang. Ya. Kalau tidak, itu sudah satu tantangan. Tantangan yang pertama itu. Tapi sangat antusias sekali bahwa yakin dan pasti Simbi bisa membawakan yang terbaik untuk permasalahan masalah sampah itu sendiri. Caranya tinggal gini. Ya tetap kita bersama-sama, yuk kita berkecimpung di dalam lingkungan yang resik. Nek lingkungan iki resik, lingkungan ini mesti sehat. Ya, terutama anak cucu kita, apalagi untuk pemuda sendiri sudah akan tergerak dengan permasalahan sampah ini. Dan kita harus gini caranya ya. Sebelum kita mulai, kita ajak gojekan dulu. Gojekan tahu enggak? Oh, bercanda. Bercanda dulu, tidak yuk fokus ke sampah itu gini. Yang ada malah bosan ya. Kita ajak ya dulu, bagaimana cara kita. Tapi nah itu salah satu solusi dari Simbi sendiri ya, dari pribadi jati diri Simbi sendiri, permasalahan dengan mengatasi itu tadi, karena kita mengajak yang terutama warga itu mesti ogah-ogahan. Tadi dibilang ngeyel, wegah, moh. Nah itu moh, nggak mau itu. Tapi dengan kata lain, bagaimana cara Simbi, cara saya merekrut, mengajak. Jadi jati diri Simbi yang kita keluarkan. Tapi pasti ada tantangan. Hanya itu, tantangan yang terberat itu. Pisanan mesti pusing, kudu datang tidak. Ngeyel pasti ya toh. Itu dan belum tentu itu setelah disosialisasi, setelah Simbi berbicara macam-macam permasalahan dengan sampah, walaupun bagaimana caranya itu ya, tapi pasti ada yang belum sadar. Nah itu cara menyadarkan itu belum 100%, belum 100% dari warga wilayah Simbi sendiri. Itu Mbak. Jadi tantangan itu pasti ada. Dimanapun, di mana wilayah, tantangan pasti ada. Yang terberat itu tadi. Tanya bagaimana cara Simbi menginspirasi dari mengajak. Cara mengajak. Nih Nek, kita hanya mengajak sampah dulu itu gini. Enggak. Kita pakai ayo gitu. Harus semangat dulu. Memberi motivasi semangat. Bagaimana cara kita salah satu di wilayah. Apa permasalahannya? Sampah ya sampah. Yuk ayo ke bank sampah umpamanya gitu. Membawa 3 kantong pilah, plastik, kertas, logam dan lainnya ditimbang, tambah tabungannya. Oh iya itu tadi 3 M. Oh iya kita harus seru. Nah, tantangan itu tadi sing pasti ada. Benar. Tantangan pasti ada. Ya, tapi kalau sekarang dari mulai 2010 sampai 2024 ini tantangan Ibu hanya berapa persen? Tidak ya. Enggak sesusah yang sebelumnya ya, gitu. Susah dulu wes. Saya jalan saya aja wes moh gede. Karena emang apapun itu yang dikemasnya seru atau apapun itu yang kayak pembawaannya santai itu pasti. Iya, makanya masyarakat tuh pasti bakal. Ibu harus sumeleh dalam arti bagaimana caranya itu tadi. Tapi ternyata juga sampai sekarang ya, dari 2010 sampai 2024
wilayah sudah bisa sampah yang organik terkelola di wilayah dengan beberapa macam metode yang anorganik bisa terpilah-pilah di wilayah dan dibuang ke depo ya hanya sedikit. Oh ya kan sekarang depo juga udah ada kayak per jadwal, per kategori kayak gitu kan. Iya, ada penjadwalan hari Senin itu sampah yang residu anorganik, hari Selasa yang organik, yaitu itu sudah terjata. Jadi karena apa? Kita ada penjadwalan itu biar masyarakat itu tahu. Taunya gini, wah daripada saya ke sana ada jadwal, di sana sudah ngeslah motornya angel, ya toh, angel, tidak ada bensin, harus ke sana pagi-pagi. Sebenarnya pagi-pagi itu beres-beres di rumah untuk tadi anak cucu kita sekolah mengantar, lebih baik sudah terselesaikan sampah di wilayah. Nah itu sudah terpilah. Itu enak ya Bu ya kalau udah misalkan udah terpilah itu kan kayak tersusun rapi, jadi bisa bermanfaat. Dari terus anak-anak itu sudah dari mulai kecil ya, sudah sedini mungkin sekarang sudah memilah, bisa memilah. Keren. Iya, ya itu tadi kendalanya masih ada. Kendalanya yaitu tadi belum 100%. Ada kendalanya. Dan juga masih sering-sering ada udah dimasukin belum bioporinya sama organiknya. Ada juga yang bilang aku enggak masak, aku kucing. Nah itu kendalanya itu lagi banyak sekali kendalanya, masih ada ya Mbak.